Halo kamu semua. Siapa yang kalau makan suka pilih-pilih lauk? Kalau ada sayur, hobinya minggirin sayur supaya nggak kemakan. Atau kamu malah sukanya makan dengan porsi nasi sepentung, tapi lauknya sedikit. Sebenarnya kebiasaan seperti itu tuh kurang baik karena asupan gizi kita bisa tidak seimbang. Memangnya berapa sih porsi makanan seimbang yang harus kita konsumsi sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Saya, Novita Handayani. Kali ini kita akan mencari tahu berapakah porsi makanan seimbang yang harus dikonsumsi sehari-hari. Tapi sebelumnya, pastikan kamu sudah memahami tentang zat makanan dan kebutuhan serta keseimbangan energi terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan mempelajari tentang gizi seimbang, yang pembahasannya meliputi prinsip gizi seimbang, panduan konsumsi sehari-hari, dan sajian sekali makan. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Menu artinya hidangan atau susunan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari. Menu makanan seimbang atau gizi seimbang diartikan sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Pola menu seimbang yang akrab didengar yaitu 4 sehat 5 sempurna. Slogan ini diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka melancarkan gerakan sadar gizi oleh Profesor Purwo Sudarmo. Tahukah kamu apa saja menu 4 sehat 5 sempurna? Ya, 4 sehat terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Dan yang menjadi 5 sempurna adalah adanya susu. Meskipun terdapat variasi makanan, tetapi menu 4 sehat 5 sempurna tidak menggambarkan porsi makanan yang harus dikonsumsi. Padahal porsi makanan sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi. Selain itu, susu juga bukanlah hal yang sempurna. Meskipun susu memiliki kandungan gizi yang baik, tapi susu dapat digantikan dengan lauk protein hewani yang kita makan. Justru air mineral yang sangat penting untuk tubuh tidak disebutkan dalam pola makan 4 sehat 5 sempurna. Oleh karena itu, pola makan 4 sehat 5 sempurna tidak digunakan lagi dan telah diganti dengan pedoman gizi seimbang yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014. Di dalam pedoman gizi seimbang dijelaskan tentang prinsip gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar. Keempat pilar ini terdiri dari yang pertama, mengonsumsi makanan yang beragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Keempat pilar tersebut merupakan rangkaian usaha menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dan zat gizi yang keluar dari tubuh dengan mengecek berat badan secara teratur. Berdasarkan prinsip gizi seimbang, variasi dan komposisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari dapat digambarkan dalam piramida gizi seimbang. Piramida gizi seimbang tersusun dari 4 lapis. Setiap lapis menggambarkan jenis makanan yang perlu dikonsumsi. Semakin ke atas, ukurannya semakin kecil. Hal ini menggambarkan kebutuhan makanan pada kategori tersebut semakin kecil. Pada setiap kelompok pangan dituliskan berapa porsi setiap kelompok pangan yang dianjurkan. Lapisan paling bawah yaitu kelompok makanan pokok seperti nasi, jagung, dan umbi-umbian dengan 3-4 porsi per hari. Lapisan yang kedua yaitu buah dan sayuran dengan 3-4 porsi per hari. Lapisan ketiga yaitu lauk pauk berprotein dengan 2-4 porsi per hari. Dan pada lapisan paling atas yaitu gula, garam, dan lemak yang dibutuhkan sedikit sekali atau perlu dibatasi. Anjuran konsumsi gula per hari adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Anjuran konsumsi garam per hari adalah 5 gram natrium atau setara dengan 1 sendok teh.
Lalu anjuran konsumsi lemak per orang per hari adalah 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Sebelah kanan piramida terdapat visual segelas air putih dan tulisan 8 gelas. Ini artinya dalam sehari setiap orang dianjurkan untuk minum air putih sekitar 8 gelas per hari. Selain makanan dan minuman, piramida gizi seimbang ini juga menggambarkan berbagai aktivitas fisik yang dianjurkan untuk dilakukan setiap harinya. Kegiatan seperti berolahraga dapat dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu, serta memantau berat badan setiap bulan. Oke, kita sudah mempelajari panduan konsumsi untuk satu hari. Lalu, bagaimana cara membagi-bagi komposisi dan variasi makanan ke dalam sajian satu piring atau sekali makan? Yuk kita cari tahu. Variasi makanan yang harus ada dalam sajian sekali makan yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan air mineral. Komposisi dari tiap kelompok makanan ini bisa kita lihat pada gambar piring makanku, seperti di samping ini. Piring makanku merupakan panduan sajian sekali makan yang dimuat dalam pedoman gizi seimbang. Visual piring makanku ini menggambarkan anjuran makan sehat dengan komposisi sajian sekali makan sejumlah 50% sayur dan buah, serta 50% lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk. Piring makanku juga menganjurkan bahwa porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah, dan porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk pauknya. Kita juga dianjurkan minum air setiap kali makan. Meskipun gambar gelas hanya satu buah dalam visual ini, tidak berarti bahwa minum dalam satu kali makan hanya satu gelas. Bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya segelas sebelum makan dan segelas setelah makan. Selain itu, piring makanku juga menganjurkan untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai menu makanan dengan gizi seimbang. Anjuran tersebut bisa kita ikuti agar tubuh kita mendapatkan jumlah energi yang cukup untuk kegiatan kita sehari-hari. Sekarang saya punya tantangan nih buat kamu. Coba kamu buat menu makanan pagi, siang, dan malam berdasarkan piramida gizi seimbang dengan memperhatikan IMT dan BMR kamu ya. Setelah ini kita akan mencari tahu gangguan kesehatan gizi. Jangan sampai terlewat ya. Tetap semangat dan selamat belajar.